Sebuah korporasi kesatuan kedirgantaraan atau disingkat USC sedang melakukan percobaan terhadap gerbang alien yang mereka temukan. Percobaan ini dipimpin oleh Dr. B. Truger. Mereka akan mencoba melakukan teleportasi melalui gerbang alien tersebut. Sedangkan di bumi, tempat gerbang alien lainnya, tepatnya di lab rahasia milik USC di Nevada. Seorang sukarelawan sudah siap untuk memasuki gerbang yang nantinya akan berpindah ke lab tempat Dr. B. Truger berada sekarang, yang berada di Phobos luar angkasa. Gaze activated. Percobaan pun berhasil. Sukarelawan yang ada di bumi langsung berpindah ke tempat Phobos hanya dalam hitungan detik. Mereka semua pun merayakan keberhasilan itu. Tapi tidak lama kemudian sesuatu terjadi. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita bernama Joan yang berpangkat letnan. Baru saja terbangun dari sebuah kapsul. Dia pun disambut oleh suara dari sistem canggih komputer yang bernama Daisy. Ternyata setelah kejadian di awal, USC mengirim kapal pengangkut bersenjata mereka yang bernama Nola untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi di lab rahasia Phobos. Dan inilah mereka para prajurit yang terdiri dari lumayan banyak orang. Gua akan sebutin yang akan berperan penting aja guys. Saat mereka sedang ngobrol di ruangan makan, mereka semua tiba-tiba langsung pergi setelah Letnan Joan datang. Dan hanya satu pria yang masih tetap di sana, bernama Dr. Bennett, yang ternyata dulu mereka pernah berkencan. Sementara itu di lab Phobos, Dr. B. Truger masih kekeh untuk melanjutkan penelitiannya. Meskipun sudah terjadi insiden perubahan fisik pada sukarelawan, dia ini terlihat lebih seperti ilmuwan gila yang sangat terobsesi dengan dunia lain. Sementara di bumi, ilmuwan lain merasa jika gerbang alien itu merupakan sebuah ancaman. Tapi Dr. B. Truger tetap bodoh amat dan menutup komunikasinya. Just because the Subtaneous as it first appeared. down. There's too much at stake. Could not, in good conscience, select. Karena ilmuwan dari bumi tidak mau lagi mencari sukarelawan untuk memasuki gerbang, Dr. B. Truger memutuskan untuk memasuki gerbang alien itu sendiri. Saat Dr. B. Truger memasuki gerbang, inilah yang terjadi. Suara apakah itu? Sementara itu, kapal yang membawa letnan dan yang lainnya pun sudah mendarat di Phobos. Si pilot yang meminta izin untuk masuk malah tidak mendapatkan respon sama sekali. Karena hal itu, dia pun meminta Daisy untuk mengakses pintu masuk. Tapi tetap juga tidak bisa. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun memutuskan untuk memeriksanya. Sebelum memasuki lab, si kapten memperdengarkan rekaman suara sebelum sistem di Phobos menjadi offline. Dan meminta anak buahnya untuk berhati-hati karena mereka belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Hey, It's a nightmare. I got mine. Baru saja kapal menghubungkan diri dengan bagian Phobos agar pasukan bisa masuk ke dalam. Tiba-tiba saja sistem Daisy mengalami sedikit error. Stay alert and keep close. Follow us. 3, 2, 1. Dan saat berada di dalam, Dr. Bennett melihat jika cadangan energi di dalam Phobos hanya tersisa 2%. Apakah yang sebenarnya terjadi di sana? Dr. Bennett kemudian memberitahu hal itu ke kapten, yang membuat mereka hanya punya waktu 90 menit. Sepertinya sesuatu yang sangat besar terjadi, yang menguras sumber tenaga Phobos. Karena itu merupakan hal yang buruk yang bisa membuat mereka kehilangan pangkalan, bahkan kehilangan bulan. Karena memang Phobos ini dibangun di bulan guys. Dr. Bennett pun mengatakan jika mereka harus menemukan tempat reaktor untuk memulihkan sumber tenaganya. Setelah mendengar penjelasan Bennett, sang kapten pun membagi tim menjadi 2 kelompok. Sang kapten akan mencari tempat reaktor dan Letnan Joan akan mencari tempat server. Dan misi pun dimulai. Tim yang dipimpin Letnan Joan yang berada di lantai 2 tempat server berada, menemukan satu jasad
yang setelah dicek, mayat itu adalah seorang sersan dari anggota USC juga. Di tempat itu, salah satu prajurit juga menemukan sebuah tulisan yang berasal dari bahasa Sumeria yang telah punah sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Setelah meminta Desi untuk menerjemahkan bahasa itu, diketahuilah arti dari tulisan itu yang berbunyi, "Telah datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Melalui kemurkaan akan datang keadilan." Mereka semua yang mendengar arti dari tulisan itu memutuskan untuk tetap melanjutkan misi. Sementara itu di kapal Nola, sistem Desi kembali mengalami gangguan dan terlihat mengubah data navigasi. Hal itu pun membuat prajurit yang di dalam kesulitan menentukan arah yang benar. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja ingin mengarahkan mereka ke suatu tempat. Di tempat Joan, tampak sekelibat sosok makhluk yang berlari di belakang mereka. Ketika Lee mengeceknya, salah satu pasukan juga menemukan seseorang. Tapi saat dicek, di tempat sang kapten, mereka juga mendeteksi adanya kehidupan di depan mereka. Saat mereka akan menembaknya, ternyata itu adalah Veronica yang masih selamat bersama 2 orang lainnya. Kembali ke tempat letnan, mereka pun mulai diserang oleh makhluk aneh yang ternyata adalah ilmuwan yang bekerja di lab itu. Entah kenapa mereka bisa berubah menjadi sosok monster. Saat Lee memeriksa jasad makhluk lain, kampret bikin kaget saja. Di tempat sang kapten, sekarang giliran mereka yang diserang oleh para ilmuwan di sana yang sudah berubah menjadi sosok menyeramkan. Mereka semua pun sekarang harus berhadapan dengan makhluk-makhluk tersebut, sambil melanjutkan misi awal, sekaligus mencari keberadaan orang yang mungkin masih selamat. Terlihat ternyata skill dari Letnan Joan ini sangatlah mumpuni. Dia masih bisa tenang saat menghadapi serangan dari para makhluk. Di tengah kondisi yang chaos, si Winslow, orang yang dari awal banyakan bacotnya, malah kabur meninggalkan si Letnan. Satu persatu, anggota dari mereka pun juga harus tutup usia akibat serangan si makhluk. Sungguh GG, bagaikan psikopat Senso, sang Letnan pun berhasil menghabisi makhluk yang mengejarnya saat dia sudah kehabisan peluru. Sekarang giliran Lee yang harus tutup usia karena dicucuk oleh si makhluk. Bagaikan Peter Parkour, si makhluk bisa dengan mudah memanjat untuk mengejar si pengecut Winslow. Si Letnan yang akhirnya bertemu dengan Winslow, dia pun memberikan sedikit salam sayang ke rahang Winslow. Di tempat lain, salah satu prajurit menemukan sosok Dr. Betruger yang ternyata masih selamat. Di tempat sang kapten, mereka pun mencoba mengevakuasi orang yang masih selamat sambil terus berhadapan dengan serangan si makhluk. Beruntungnya mereka semua kembali bertemu dengan Letnan Joan dan Winslow. Saat melihat sang kapten tidak ada, ternyata si kapten masih adu mekanik dengan para makhluk. Karena jumlah mereka yang banyak, si kapten memilih untuk mengorbankan dirinya dan menutup pintu masuk. Si Letnan yang kesal pun meminta Dr. Bennett untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Bennett kemudian menjelaskan jika para ilmuwan di sana telah menemukan bukti kehidupan alien. Tidak lama, salah satu prajurit kemudian datang bersama Dr. Betruger yang ikut menambahkan jika penemuan mereka terlalu susah untuk dimengerti oleh manusia. Sementara itu, di dalam kapal, si pilot dikejutkan dengan Daisy yang mulai mengatakan sesuatu yang aneh. Dan tiba-tiba, We should have done this early. Whoa. di dalam lab, Dr. Betruger menjelaskan apa yang mereka berhasil temukan.
Jadi selama 3 dekade terakhir, tujuan utama dari UAC adalah untuk menemukan planet di luar sistem tata surya yang bisa ditempati oleh manusia. Tapi saat sudah menemukan beberapa kandidat planet yang cocok, untuk menuju ke sana ternyata sangatlah sulit. Akhirnya mereka menemukan gerbang alien ini yang ternyata sudah ada ribuan tahun lalu. Gerbang ini semacam pintu untuk teleportasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang jaraknya sangat jauh tapi hanya butuh beberapa detik saja. Sejauh ini mereka baru menemukan 2 gerbang. Satu di bumi dan satunya lagi di tempat mereka sekarang. Tapi gerbang itu hanya bisa aktif dengan teknologi yang berhasil diciptakan Dr. Betruger dan ilmuwan lainnya, yang diakses dengan sebuah kartu khusus. Seolah-olah alien yang meninggalkan gerbang itu sudah tahu jika pengetahuan dan teknologi manusia akan berkembang. Dan saat gerbang itu diaktifkan, malah muncul monster dari dalamnya, yang juga merubah orang-orang menjadi seperti makhluk yang menyerang mereka tadi. Setelah melihat makhluk tadi, ditambah penjelasan dari Dr. Betruger, Letnan memutuskan untuk pergi dan membiarkan pangkalan ini hancur. Tapi si ilmuwan gila ini masih kekeh ingin mempertahankan pangkalan, karena tidak mau kehilangan gerbang yang menurutnya adalah penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Letnan yang mendengar ocehan si ilmuwan, akhirnya setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bodoh amat. Lu aja sana dimakan si alien. Mereka semua pun akhirnya kembali menuju kapal. Tapi saat Letnan meminta si pilot untuk membukakan pintu, tentu saja tidak ada jawaban, karena si pilot sudah dikunyah oleh si makhluk. Tapi anehnya pintu itu dibuka oleh Daisy. Saat Letnan mencari keberadaan si pilot, dia pun menemukan jika si pilot sudah tutup usia. Dan tiba-tiba Daisy, alert the crew. sungguh GG. Ternyata si makhluk bisa mengeluarkan Kamehameha versi bola api. Makhluk yang satu ini ternyata lumayan kebal terhadap peluru. Dan si Winslow yang pengecut kembali melarikan diri. Si Letnan yang kembali adu mekanik dengan si makhluk hampir saja dirubah menjadi jurik. Tapi untungnya dia masih ditolong oleh Kapelan. Tapi sayangnya dia harus tutup usia karena terkena bola api dari si makhluk. Di tempat lain, Veronica mencoba bertanya ke Dr. Betruger apa yang sebenarnya terjadi setelah dia memasuki gerbang. Tapi si dokter menjawab jika dia tidak mengingat apapun. Apakah si dokter menyembunyikan sesuatu? Mereka yang berhasil berkumpul kembali menyadari jika mereka tidak bisa pergi dari tempat itu. Satu-satunya jalan adalah menggunakan gerbang alien itu untuk berpindah ke bumi. Tapi karena risikonya terlalu besar, si Letnan pun berkata, daripada sama sekali tidak melakukan sesuatu, lebih baik mereka mati saat berjuang. Mereka pun memutuskan untuk menyalakan kembali sumber tenaga untuk bisa mengaktifkan gerbang alien. Tapi ternyata rencana sebenarnya dari si Letnan adalah untuk mengirimkan sinyal bantuan ke bumi saat pangkalan kembali online. Dia hanya malas berdebat dengan si ilmuwan gila. Singkat cerita, akhirnya mereka semua tiba di ruang reaktor. Saat Bennett berhasil menghidupkan kembali reaktor, Dr. Betruger mengatakan jika dia mengingat semuanya saat masuk ke dalam gerbang dan langsung menyucuk Veronica dari belakang dan pergi dari sana. Tidak lama kemudian, mereka pun kembali diserang oleh para makhluk. Dan dari adu mekanik itu, yang tersisa hanya 2 orang, si Letnan dan Dr. Bennett. Sesaat sebelum tutup usia, Veronica mengatakan tempat gerbang alien itu berada, yang kemungkinan besar si ilmuwan gila juga ada di sana. Saat menuju ke lokasi gerbang alien, si Letnan menemukan sebuah senjata laser plasma dan 2 granat plasma. Melihat senjata itu, si Letnan pun berkata, "Oh yeah!" Saat akan menuruni lift, si Bennett yang lengah pun harus dicaplok oleh si makhluk. Si Letnan pun diserang oleh 2 jurik dan 1 makhluk.
Dengan senjata laser plasma, para makhluk pun dengan mudah dikalahkan. Ini baru greget. Si ilmuwan gila ternyata benar-benar ada di sana, dan hanya ingin mengaktifkan gerbang alien agar para makhluk yang lainnya bisa keluar. Tiba-tiba, si ilmuwan berbicara bahasa aneh. Bersamaan dengan itu, satu makhluk datang menyerang yang diikuti oleh Bennett yang sudah dirubah menjadi jurik. Saat si letnan menahan serangan jurik Bennett, si ilmuwan gila juga berhasil mengaktifkan gerbang alien. Karena tidak ada pilihan lain, si letnan pun terpaksa menghabisi Bennett. Karena sudah muak dengan si ilmuwan gila, si letnan juga sekalian menghabisinya. Tapi sungguh mengejutkan, si ilmuwan kembali hidup. Karena ternyata dia memang sudah mati dan dijadikan alat oleh si alien agar gerbangnya bisa dibuka kembali. Dia pun melempar si letnan ke dalam gerbang. Di sini baru diperlihatkan tempat para alien itu tinggal. Dan tidak lama, sosok pemimpin dari para alien pun muncul. Dia mengatakan jika mereka akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Saat kondisi terdesak, Joan teringat dengan pesan almarhum ibunya yang mengatakan jika dia tidak sendirian, ibunya akan selalu bersamanya bahkan di momen tergelap si letnan. Dia pun mengambil senjata laser dan menembak pimpinan alien. Dan hal itu pun terlihat berhasil. Lah, gua kira dia kuat. Karena energi plasma dari senjatanya habis, dia pun berlari dan tidak sengaja kartu khusus yang dia bawa terjatuh, yang membuka portal di belakangnya. Sebelum masuk ke portal, dia pun melemparkan 2 granat plasma ke kumpulan si makhluk. Tiba-tiba, si letnan berpindah ke gerbang alien yang ada di bumi. Saat si letnan menjelaskan apa yang terjadi padanya di Phobos, dia menyuruh untuk menghancurkan gerbang alien itu. Tapi para ilmuwan malah membius sang letnan. Tapi tiba-tiba gerbang itu kembali aktif dan